Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Gogon dari podcast Ermi. Ngobrol seru penuh ilmu. Di episode kita yang pertama ini kita kedatangan seorang tamu, seorang wanita cantik nan jelita. Beliau adalah orang yang sangat mandiri, bekerja jauh dari rumahnya sehingga mungkin banyak sesuatu yang perlu kita tanyakan. Oke, langsung saja. Halo Mbak Uti. Halo Mas Gogon. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Gogon, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin sehat. Luar biasa. Selalu. Senang saya melihat Ermi ini sekarang Mas Gogon. Oh iya? Iya. Kenapa begitu? Karena progresnya luar biasa, semangatnya juga Alhamdulillah. luar biasa. Oke, Mbak Uti. Ya. Kita mau nanya-nanya nih sedikit aja. Ya sedikit banyak sih boleh ya? Boleh dong, Oke. boleh dong. Kenapa sih Mbak Uti itu dulu lebih memilih kerja yang jauh dari rumah sampai jauh-jauh, yang tadinya dari Jawa sampai ke Lampung, sendirian lagi, cewek lagi kan? Betul. Iya, kenapa? Itu sebenarnya menjadi pertanyaan saya juga di awal-awal saya mengambil pekerjaan ini Mas Gogon. Oke. Jadi pada awalnya saya merasa sangat challenging karena ini pertama kali saya merantau Oke. dan langsung di Lampung. Lampung di dalam image saya itu adalah tempat yang banyak premannya. Iya, oke. Betul ya Mas Gogon ya? Iya, oke. Mungkin nanti bisa diklarifikasi ya. Oke. Tapi setelah saya di sini ketemu dengan banyak masyarakat di sini, ternyata sambutannya luar biasa. Ternyata semua orang di sini support dan bisa menerima saya dengan baik gitu. Jadi saya happy banget bisa ada di Lampung ini. Dan kenapa saya memilih untuk jauh dari desa saya gitu ya? Karena saya merasa bahwa masih banyak tempat-tempat di Indonesia Raya ini yang butuh anak-anak muda untuk bisa memajukan desanya. Nah, saya ingin masuk ke ranah itu, Mas Gogon. Dan kebetulan Mbaknya kerja di sebuah PT, yaitu PT Pertamina. Betul. Geothermal Energi yang ada di Ulu Belu. Iya. Kebetulan berposisi di Humas ya Mbak ya? Iya, posisi saya di Humas. Oke, berhumas itu berarti berhubungan langsung dengan masyarakat lokal, masyarakat tempat yang tentunya banyak lika-liku, Betul. banyak yang pro, banyak yang kontra tentunya Iya, ya kan. iya. Seperti apa cara Mbak Uti menanggapi kalau misalkan ada masyarakat yang kontra? Kalau pro sih kayaknya nggak perlu kita jelaskan ya kan. Iya, Oke. betul. Kalau untuk itu pada awalnya pasti kita akan menganalisis dulu Mas Gogon. Oke. Kira-kira bagaimana karakteristik dari masyarakat itu sendiri. Kayak misalnya di sini misalnya kan ada beberapa pekon. Kalau kita nyebutnya pekon ya Mas Iya, Gogon ya kalau di di sini. Lampung pekon. Oke. Pekon ya. Itu kalau dalam bahasa Indonesia desa. Jadi tiap desa itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Oke. Ada yang memang misalnya mayoritas Jawa. Iya. Kemudian ada yang mayoritas masyarakatnya itu Semendo ya Mas ya. Iya, Semendo. Nah, itu memiliki caranya masing-masing. Betul. Dan itu masing-masing desa tuh unik. Jadi kita perlu untuk melihat dulu nih karakteristiknya seperti apa. Dengan pendekatan apa kita bisa masuk ke arah situ. Contohnya kalau Datarajan misalkan. Ya, mayoritas di Datarajan itu adalah suku Jawa. Oke. Jadi saya itu lebih suka masuk ke Datarajan dari berbagai kegiatan-kegiatan karena di sini masih banyak tradisi-tradisi Jawa ya Mas Gogon ya. Oke, iya. Nah, saya memang benar. senang sekali untuk mengikuti berbagai kegiatan yang yang rutinitas ada di sini. Nah, melalui kegiatan-kegiatan itu kita jadi lebih enak untuk ngobrol sama mereka. Jadi mereka lebih terbuka, kita bisa melihat potensi-potensi yang ada di Datarajan. Di sini misalnya juga ada UMKM gula semut ya Mas Iya, ya. ada Kemudian banyak. di sini juga ada apa lagi Mas Gogon? Ada gula semut, gula merah, Iya. kopi, Nah, banyak sih. betul. Kalau masalah UMKM-nya. Iya, nah itu dia salah satu yang saya dapatkan informasinya dari ngobrol-ngobrol di berbagai kegiatan rutinitas yang ada di Pekon Datarajan ini. Oke, terus apa nih support dari tim PGE karena Mbak Uti sebagai humasnya ya kan? Iya, betul. Apa nih support dari PGE untuk masyarakat yang mempunyai UMKM seperti yang tadi kita bahas, ada gula semut ya kan, ada yang Kopi. yang bikin kopi, Iya. ada yang lain-lain. Iya. Ada nggak sih support dari PGE untuk masyarakat yang itu? Tentu ada Mas. Jadi kita di Humas itu ada satu khusus yaitu namanya Corporate Social Responsibility. Oke. Itu tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, ada berbagai macam kegiatan. Jadi kita fokus di satu perusahaan Mas. Itu kita ada kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kopi, pengolahan dari hulu hingga hilirnya. Jadi dari masa pertumbuhannya gitu ya, dari masa itu ditanam hingga akhirnya itu menjadi produk siap jadi yang siap untuk dijual dan dinikmati oleh masyarakat.
Itu kemudian untuk kopi. Kemudian di sisi lain kita punya berbagai inovasi-inovasi untuk memaksimalkan potensi yang Ya. ada di Ulu Belu ini. Seperti misalnya kita punya sekarang itu sedang mengembangkan melon geothermal, Mas Gogon. Oke, melon. Iya, Ya. mungkin udah nggak asing lagi ya Mas Udah, Gogon ya. Iya. Ya, jadi kita coba untuk mengembangkan melon, kalau kita sering sebutnya melon menantang alam. Jadi ketika si melon itu biasanya hanya bisa tumbuh di dataran rendah, kemudian sekarang bisa kita kembangkan di dataran tinggi dengan bantuan dari panas geotermal. Jadi kita memanfaatkan Oke. sisa operasional perusahaan untuk bisa mengembangkan si melon geotermal, dan masih banyak lagi Mas Gogon. Oke. Kalau nggak salah melon itu ada di Pekon Muara 2 ya? Iya, betul. Oke. Ada di Pekon Muara Ini 2. tadi oke, Datarajan udah ada. Iya. Terus Muara 2 oke. Iya. Terus kopi tadi itu tempatnya di mana sih, Mbak? Kalau untuk kopi kita fokusnya ada di Pekon Sukamaju. Sukamaju, oke. Iya, di Pekon Sukamaju di sana kita juga punya sekolah kopi Mas Gogon. Jadi Iya. buat teman-teman anak-anak muda gitu ya, bapak-bapak, semua masyarakat umum bisa belajar di sekolah kopi itu untuk bisa mempelajari hulu sampai hilirnya proses pengolahan kopi. Sukamaju ya. Iya, Oke, betul. kalau di Ngarip sekali. ada nggak sih? Apakah ada di untuk itu namanya CSR ya Iya, ketemunya? CSR. Oke, apa sih artinya CSR itu? CSR itu Corporate Social Responsibility. Oh. Itu tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Oke. Dan itu ada banyak bidangnya Mas Gogon. Jadi ada di bidang pendidikan, ada di bidang lingkungan, sosial, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan juga tanggap bencana. Oke, termasuk ERMI. Oke. ERMI, betul. Jadi teman-teman semuanya, bagi yang belum paham ya, ERMI ini adalah sebuah kelompok yang ada di Pekon Datarajan yang tentunya dibina oleh PT Pertamina Geothermal Energi yang ada di Ulu Belu, dan mudah-mudahan dengan adanya tim ERMI ini kita semua bisa dapat mengurangi atau meminimalisir resiko bencana alam yang ada di Ulu Belu dengan cara-cara yang masing-masing banyak. Salah satunya kita membuat podcast ini, nantinya kita akan bersosialisasi melalui podcast ini juga buat kawan-kawan yang ada di Ulu Belu, khususnya umumnya untuk yang ada di Indonesia, supaya kita sedikit mengedukasi kepada masyarakat luas akan bahayanya sebuah bencana. Mungkin seperti itu ya. Betul sekali, sepakat sekali karena memang di Ulu Belu ini rawan terhadap bencana ya Iya, Mas betul. Gogon. Belum lama ini di Ulu Belu ini terjadi sebuah longsor, nggak tahu ya itu, kalau masyarakat banyak itu kadang ada yang bilang itu ada longsor. Iya. Ada ya juga yang bilang itu lemah tanah. Sorry tanah amblas. Karena apa? Ada tanah yang tidak terlalu bertebing tapi dia longsor. Ada juga yang nebing itu dia longsor juga. Jadi nggak tahu deh itu namanya longsor atau bukan, tapi yang jelas itu adalah tanah yang pindah dari posisinya. Iya, dan itu betul sangat sekali. berbahaya sekali ya teman-teman ya. Betul Oke sekali. Mbak Uti, Mm-mm. terima kasih banyak karena sudah hadir di podcast kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode Siap. selanjutnya. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa tonton terus podcast kita, Podcast ERMI. Ngobrol seru, penuh ilmu. Oke, Bye. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.